Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Itu masih dalam kitab Siyam, yaitu bab yang ke-32, bab jawazu shaumin nafilah bi niyatin minat nahar qabla az-zawal wa jawazu fitri shaim naflan min ghairi udhrin. Yaitu bab yang menjelaskan bolehnya berpuasa sunnah dengan niat di siang hari sebelum zuhur, dan bolehnya berbuka puasa bagi orang yang berpuasa sunnah walaupun tanpa uzur. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa hadis, yaitu riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ya Aisyah hal indakum syai'? Qalat faqultu la ya Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Faqultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Qala fa inni sha'im. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun wa qad khaba'tu laka syai'an. Qala ma huwa? Qultu haythun. Qultu haysun. Qala hatihi faji'tu bihi fa akala thumma qala qad kuntu asbahtu sha'iman. Qala Talha fa haddathtu Mujahidan bihadzal hadits fa qala dzaka bimanzilati ar-rajul yukhriju as-sadaqata min malihi fa in syaa'a amdaha wa in syaa'a amsakaha. Riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku pada suatu hari, atau suatu hari Rasulullah SAW berkata kepadaku dengan mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu, maksudnya sesuatu, ada makanan di rumah? Kemudian Aisyah mengatakan, saya mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak punya sesuatu, tidak ada makanan di rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku berarti puasa. Kemudian Aisyah mengatakan, maka Rasulullah SAW pun keluar. Kemudian datanglah kepada kami hadiah, atau datang kepada kami orang yang berkunjung, tamu atau orang yang berkunjung. Kemudian Rasulullah SAW pulang. Kemudian aku mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya kita diberi hadiah, atau ada orang yang berkunjung yang membawakan sesuatu, dan aku sudah menyimpannya buat engkau. Karena Nabi SAW mengatakan, apa itu? Maka aku mengatakan haysun, yaitu haysun itu adalah kurma plus minyak samin, kemudian akid. Akid itu seperti
eh, susu yang dikeringkan atau mirip dengan keju, atau juga ad-daqiq yaitu tepung. Itu arti dari hais. Qala hatihi, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah, ayo bawa ke sini makanan tersebut. Maka aku pun membawanya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau makan. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku tadinya berpuasa. Talha mengatakan, perawi hadis, aku menanyakan hadis itu kepada Mujahid, seorang tabi'in, tentang hadis ini. Maka Mujahid mengatakan bahwasanya, yaitu maksudnya menanyakan ketika Rasul SAW berpuasa kemudian beliau membatalkan. Maka Mujahid mengatakan itu seperti seseorang yang dia sudah menyiapkan uang untuk bersedekah dari hartanya. Maka terserah dia apakah dia mau melanjutkan, maksudnya tetap bersedekah, atau dia enggak jadi, atau dia tahan. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin faqala hal indakum syai'? Faqulna la. Qala fa inni idzan sha'im. Thumma atana yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman faakala. Di sini juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW suatu hari mendatangi, yaitu pulang ke rumah, masuk rumah kemudian bertanya, apakah kalian punya makanan? Maka kami mengatakan tidak ada. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya puasa. Kemudian beliau datang pada hari yang lain. Kemudian kami mengatakan bahwasanya kami diberikan hadiah berupa haisut, tadi sudah kita sebutkan, kurma dengan minyak, kemudian keju atau susu yang dikeringkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, perlihatkanlah kepadaku atau bawalah ke sini. Sungguh tadinya aku berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW makan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya riwayat yang kedua menjelaskan riwayat yang pertama. Di mana dalam riwayat yang pertama seolah-olah itu terjadi di satu hari, di mana Nabi SAW datang ke rumahnya kemudian bertanya kepada Aisyah, ada makanan apa tidak? Tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah saya puasa. Kemudian datang lagi. Kemudian beliau diberitahu oleh Aisyah bahwasanya ada makanan yang dikasih oleh pengunjung atau orang yang datang. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Nabi makan. Riwayat yang pertama menunjukkan seolah-olah itu satu hari yang sama, tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sedangkan di riwayat yang kedua jelas mengatakan itu di hari yang berbeda. Di hari yang berbeda, maksudnya hari pertama Nabi mengatakan, datang dan bertanya, apa ada makanan? Enggak ada. Ya sudah, saya puasa. Berarti Nabi lanjut puasanya. Pada hari yang lain, Nabi ketika datang enggak nanya, cuman Aisyah langsung bilang, kami ada makanan. Kemudian Nabi makan. Nabi kemudian mengatakan, tadi aku sebenarnya puasa. Maka Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya riwayat yang kedua menjelaskan riwayat yang pertama. Artinya apa? Bahwasanya ini kejadian bukan di satu hari yang sama, tapi dua hari yang berbeda. Dan ini memiliki faedah yang hadis tentunya. Faedah hukum. Tentunya sebelum kita jelaskan faedah hukum tersebut, kita lihat bagaimana faedah dari hadis yang mulia ini. Di sini bisa kita lihat subhanallah bagaimana rumah Nabi SAW. Bagaimana sederhananya Nabi SAW.
di mana Nabi SAW yang beliau adalah pemimpin kaum muslimin, beliau Nabi, tapi di rumahnya nggak ada makanan. Pulang dari masjid, maksudnya pulang sholat subuh ini maksudnya. Pulang dari masjid, terus masuk rumah nggak ada makanan. Padahal beliau apa? Pemimpin kaum muslimin, panglima perang, pemimpin, kemudian Nabi. Bagaimana rumah Nabi SAW? Ya sangat sederhana. Yang ya subhanallah, kalau kita bandingkan dengan kita hari ini nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Mewahlah kita daripada Nabi. Mesti kita setiap hari mesti ada makanan di rumah, walaupun cuma sedikit. Aisyah mengatakan nggak ada sama sekali, walaupun sebutir korma nggak ada. Subhanallah, Nabi begitu keadaan beliau. Dan bagaimana dengan keadaan kita? Tentunya kita boleh dikatakan nggak mungkin atau sangat jarang sekali kita tidak ada makanan sama sekali di rumah. Maka hendaknya kita banyak bersyukur. Jadi kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan Nabi, ya jauh lebih mewah kita daripada Nabi. Belum lagi bagaimana rumah kita dengan rumah Nabi, nggak ada. Jauh. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang sangat sederhana, tapi beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana para sahabat yang mereka sangat sederhana, biasa saja, tapi mereka adalah generasi paling terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini. Manusia paling terbaik setelah Nabi dan Rasul, sahabat. Generasi paling terbaik sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, generasi sahabat. Yang mereka kadang makan, kadang enggak. Ya biasa sih. Maka yang dilihat bukanlah dari sisi dunia, tapi ketakwaan kepada Allah SWT. Dan itu tidak menghalangi bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana mereka memprioritaskan akhirat. Mereka tidak mikir kalau besok ini nggak ada makanan, tidak masalah, biasa saja. Kalau kita kadang berpikir besok apa yang mau dimasak, ada nggak ya? Mikir. Akhirnya kita banting tulang kerja dan sebagainya, dan kadang melupakan ibadah kepada Allah SWT. Para sahabat dunia biasa saja. Ada makanan nggak ada, ada dimakan, nggak ada ditahan, selesai. Hidup sederhana biasa. Karena apa? Prioritas hidup bukan dunia, prioritas utama adalah akhirat. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini mestinya kita tiru. Bagaimana kita memprioritaskan akhirat, bukan dunia. Tidak terlalu dipikirkan itu dunia. Justru yang dipikirkan akhirat. Saya sudah beribadah belum hari ini? Saya sudah zikir belum? Saya sudah ngaji belum? Saya sudah baca Al-Quran belum? Saya sudah ini. Itu yang mestinya kita pikirkan. Adapun dunia, ya kita bekerja, bukan berarti tidak bekerja, tapi tidak dipikir. Bagaimana besok lebih banyak memikirkan dunia daripada akhirat. Ini yang mesti kita evaluasi. Bagaimana kita membaca hadis-hadis ini, bisa kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, Rasul teladan kita. Bagaimana kehidupan para sahabat. Ini. Ketika Nabi pulang salat, ditanya, ada makanan? Enggak ada. Ya sudah. Kalau enggak ada gimana? Ya sudah, saya puasa, selesai. Gampang. Gampang hidupnya. Enggak ada makanan, ya sudah, tahan puasa. Dan puasa berarti berpahala. Ada sebagian orang yang dia di rumahnya pulang belum disiapin kopi, marah-marah dia sama istrinya. Coba lihat Rasulullah SAW, enggak ada orang. Hari segini belum masak misalnya, jam segini belum masak. Rasulullah enggak seperti itu kepada istrinya. Ada makanan? Enggak ada.
Ya sudah, saya puasa. Itu kehidupannya Nabi SAW. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya para Rasulullah SAW, para sahabat itu dalam berbicara apa adanya, dan itulah sebenarnya manhaj yang benar. Tidak ada basa-basi dalam hal seperti ini. Ya biasanya kalau ada, saya nggak ada, ya sudah bilang. Karena zaman kita banyaknya sering basa-basi, yang kadang dia menyusahkan dirinya, menyulitkan diri. Coba lihat Aisyah ketika ditanya oleh Nabi, ada makanan? Nggak ada. Iya, memang realnya seperti itu, sudah selesai. Maka disebutkan para salaf terdahulu, para sahabat itu diantara metode hidup mereka apa? Soroha. Soroha itu jelas, jujur, terus terang, nggak ada yang disimpan-simpan. Kalau kita hari ini banyaknya basa-basi, ini kadang berdusta dan sebagainya. Ya, hidup itu biasa saja. Ada, nggak ada, sudah. Begitu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ada makanan? Nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi itu salah satu ciri bagaimana para sahabat di zaman dahulu hidup mereka, ya mereka istilahnya soroha. Ya terus terang, ada makanan, ya makan. Termasuk juga apa? Ya misalnya ada tamu, ada makanan, dikeluarkan. Nggak ada, ya sudah. Dia bilang, saya nggak punya apa. Udah. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan, Al-Karim, orang yang dermawan itu adalah man lam yabkhal bil mawjud wala tatakallam bil ma'dum. Yaitu orang yang karim, yang dermawan itu adalah orang yang dia tidak bakhil terhadap apa yang ada. Apa yang ada, kasih, keluarkan. Oh, di rumah ada makanan sekarang. Datang tamu, ya, rezekinya dia itu, keluarkan. Kasih. Enggak ada, ya sudah. Oh, yang ada cuma air putih, ya sudah. Enggak usah takalluf, jangan, enggak perlu pula berhutang pula. Itu enggak perlu. Biasa saja. Dan kita juga yang datang ya, memahami. Begitu sahabat, coba kita lihat. Begitu kehidupan para sahabat. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW suatu hari pernah keluar dari rumahnya, nggak ada makanan. Pergi keluar jalan, ketemu Abu Bakar. Kenapa kamu keluar siang ini? Ya di rumah nggak ada makanan. Oh ya, sama lah kita. Keluar lagi Umar, ketemu. Ayo kita ke rumah salah seorang sahabat. Saya lupa Abu Ayyub atau yang lain. Kemudian apa? Kebetulan ada anak kambing, langsung disembelihkan buat Nabi. Subhanallah, begitu. Ada, kasih. Itu apa? Itu orang karim. Allah ya bakhal bil mawjud, tidak bakhil dari apa yang ada, kasih. Makanya Nabi SAW, beliau orang yang dia ketika diminta, kalau beliau ada langsung dikasih, nggak ada mikir, oh ini untuk ini, enggak. Sampai pakaian pun diminta, Nabi kasih kalau ada. Ini kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat zaman dahulu, bagaimana mereka ya hidup biasa saja. Kalau ada kasih, nggak ada. Jauh dari berbagai macam bentuk. Tadi kita katakan basa-basi, kamuflase, macam-macam, pura-pura dan sebagainya. Nabi bertanya, ada makanan? Nggak ada. Aisyah bilang nggak ada. Soroha, ya jelas-jelas nggak ada, ya sudah, selesai. Dan Nabi pun nggak marah. Bagaimana ya akhlak Nabi kita bisa lihat di sini. Nabi nggak marah sama Aisyah, masa kamu nggak nyiapin aku? Nggak ada seperti itu. Ini akhlak Nabi SAW.
Kemudian faedah dari hadis ini juga datang kepada Nabi SAW hadiah. Ada yang bawa makanan kepada Nabi. Mungkin datang sahabat, kemudian ada yang bawa makanan kepada Nabi. Coba kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha sangat menghargai Nabi. Itu Aisyah enggak makan dulu. Apa kata Aisyah? Wahai Rasul, ada makanan nih. Saya simpan buat engkau. Subhanallah. Bagaimana Aisyah seorang istri sangat menghormati suaminya. Subhanallah. Tunggu Nabi pulang. Padahal kan di rumah nggak ada makanan nih. Ini udah saya makan aja dulu lah. Enggak. Subhanallah itu. Dan ini juga menunjukkan perhatian. Ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala sangat memperhatikan Nabi. Dan ini tentunya menambah keharmonisan rumah tangga. Bagaimana di sini Rasulullah SAW sangat menghargai Aisyah. Begitu juga Aisyah sangat memperhatikan Nabi SAW. Dan mendahulukan Nabi. Dalam hal yang termasuk halnya mungkin menurut kita kecil. Makanan gitu. Tapi disimpan oleh Aisyah makanan itu. Kemudian ketika Nabi datang disuguhkan kepada Nabi SAW. Subhanallah, ini bagaimana Aisyah ya sangat menghargai Nabi SAW. Kemudian bagaimana kita lihat dari dialog Nabi SAW dengan Aisyah. Ketika Nabi diberitahu oleh Aisyah, ada makanan wahai Nabi. Ada orang tadi datang bawa makanan. Coba kita lihat jawaban Nabi SAW. Jawaban yang di dalamnya ada sifat yang santun, walaupun kepada istrinya sendiri. Nabi tidak bilang, oh ya, bawa sini. Tapi Nabi tidak itu langsung, tapi Nabi mengatakan, ma huwa, apa itu? Pertanyaan itu kelihatannya sepele, tapi itu apa? Membesarkan hati Aisyah. Ketika Aisyah mengatakan, wahai Nabi, saya ini tadi ada tamu yang datang. Ada makanan yang saya persiapkan buat engkau. Berarti apa? Di sini Aisyah memperlihatkan bahwasanya aku ini perhatian loh sama engkau wahai Rasul. Nabi mengatakan, apa itu? Pertanyaan apa itu? Itu subhanallah, itu memasukkan penghargaan kepada Aisyah. Apa itu ya? Itu kalimat yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Apa itu ya? Baru Aisyah mengatakan haisun. Baru Nabi mengatakan, ayo bawa sini. Kemudian Nabi makan. Kemudian dalam riwayat kan disebutkan hari yang kedua, hari yang pertama Nabi pulang nanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Nabi bilang apa? Saya puasa berarti. Itu hari pertama. Hari kedua atau maksudnya hari yang lain Nabi enggak nanya. Subhanallah. Apa maksudnya? Tentunya Nabi ketika bertanya hari yang pertama, ada makanan enggak? Enggak ada. Hari selanjutnya Nabi enggak nanya lagi. Kenapa? Khawatir apa? Ketika Aisyah mengatakan enggak ada, pasti enggak enak. Nabi enggak enak. Hari berikutnya Nabi enggak mau nanya lagi. Khawatir jawabannya sama, Aisyah enggak enak. Subhanallah. Ini bagaimana Nabi SAW menjaga perasaan istri. Menjaga perasaan istri. Ini enggak enak ya Aisyah. Tapi apa? Hari selanjutnya Nabi enggak nanya, cuman Aisyah mengatakan, Rasul, kita ada yang ngasih tadi ini. Kemudian Nabi SAW makan. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Tadi sebenarnya saya sudah puasa. Apa faedahnya ini? Menghargai ya.
istri atau siapapun yang memberi kita hadiah, membesarkan hatinya. Padahal Nabi sebelumnya sudah berpuasa, itu sunnah, berpuasa sunnah. Tapi Aisyah kan memberikan apa? Saya nyiapin hadiah loh buat engkau wahai Rasul, atau menyiapkan suatu hadiah dari orang buat engkau. Ini spesial buat engkau. Nabi apa? Terima kemudian makan walaupun sebelumnya puasa. Ini apa? Beliau rela membatalkan puasa sunnahnya demi menghargai Aisyah. Ini kita bicara tentang faedah dari sisi tarbawi atau pendidikan atau adab. Terlebih dahulu sebelum kita masuk fikih, pembahasan fikih. Bagaimana di sini Rasulullah SAW itu rela membatalkan puasanya, sunnah, puasa sunnah, untuk membesarkan hati istrinya. Para ulama menjelaskan bahwasanya seorang ketika dia disiapkan sesuatu yang spesial atau sesuatu, baik itu istrinya atau temannya atau siapapun, untuk menghargai dia, tidak apa-apa dibatalkan puasa. Kalau memang itu membuat dia senang. Dan itu tentunya apa? Aisyah senang. Karena Aisyah sudah menyiapkan ini. Sengaja disimpan buat Nabi. Coba kalau ini sudah disiapkan buat Nabi, ternyata Nabi puasa. Jadi hilang tadi apa? Sudah berniat mau memberikan sesuatu yang spesial buat Nabi, kemudian Nabi enggak makan. Tentu hancur hati. Subhanallah, bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bisa sekali lagi menghargai istrinya. Termasuk juga mungkin kita pulang di rumah misalnya ada makan, disiapkan sama istri, makan. Walaupun sudah makan di luar. Ini penting, menghargai istri. Dia sudah capek-capek masak, dia mungkin tahu, wah ini suamiku nih sukaannya ini. Dia sudah mantap, sudah seneng banget masak gitu kan. Terus kita di rumah pulang nggak makan. Kelihatannya kan sederhana ya. Tapi itu dalam menghargai istri mesti kita makan. Walaupun sudah makan di luar. Oh tadi aku sudah makan di tempat kerja. Makan. Hargai. Ini secara khusus istri karena Rasulullah SAW dengan Aisyah. Termasuk juga teman kita siapapun yang dia subhanallah sudah kira-kira kita lihat dia sangat menghargai kita dan sebagainya. Kemudian kita tidak merespon dengan baik, itu enggak bagus. Kenapa? Itu menghancurkan perasaannya. Dan mestinya kita menghargai juga. Kita dihargai, kita juga menghargai. Bahkan di sini Nabi SAW menyebutkan kalimat apa? Saya sebenarnya tadi puasa. Itu apa? Itu lebih membesarkan lagi hati Aisyah. Kenapa? Subhanallah, sampai Rasulullah itu menghargaiku untuk makan sesuatu yang kuda siapkan ini, walaupun dia puasa dia batalkan. Subhanallah, itu kan besar ini. Berarti sangat perhatian, sangat menghargai. Ya, di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kehidupannya. Ya, kalau kita lihat sangat sederhana, tapi subhanallah disebutkan oleh para ulama bagaimana faedah. Ya, adab antara suami dengan istri dan sebaliknya, bagaimana saling menghargai, saling menjaga perasaan dan sebagainya. Yang ini semua akan menambah keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang terjadi pertengkaran atau keretakan dan sebagainya. Nauzubillah, itu dimulai dengan saling tidak menghargai atau cuek atau tidak perhatian. Tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian. Ini bisa jadi dari situ. Karena dia tidak merasa tidak diperhatikan, maka cari perhatian yang lain. Alhamdulillah. Maka ini bisa kita lihat subhanallah bagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah. Faedah yang sangat besar. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan Aisyah.
Ya, dalam hadis ini. Maka ini faedah dari sisi adab atau interaksi sosial. Adapun faedah dari sisi fikih dari hadis ini adalah bahwasanya Imam Nawawi tadi menyebutkan judul dari bab ini, memberikan judul apa? Jawaz shaumin nafilah, yaitu bolehnya seorang berpuasa sunnah walaupun dia berniat di siang hari sebelum sholat zuhur, sebelum pertengahan siang. Dan bolehnya seorang berbuka puasa sunnah, membatalkan puasa sunnahnya walaupun tanpa uzur. Di sini kita lihat yang pertama, bolehnya puasa sunnah walaupun dia berniatnya di siang hari. Kemudian Imam Nawawi menambahkan qabla zawal, artinya sebelum siang. Zawal itu ketika matahari condong ke barat, yaitu ketika waktu zuhur. Berarti sebelum zuhur, gampangnya seperti itu. Ya, boleh seorang berpuasa sunnah walaupun dia niatnya sebelum zuhur atau menjelang zuhur. Ini pendapat, ya, tentunya ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ini adalah pendapat beliau. Artinya apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang boleh berniat puasa sunnah walaupun itu sudah siang. Tapi dengan syarat di sini disebutkan sebelum zuhur. Artinya apa? Berarti setelah zuhur nggak sah lagi niatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh kapan saja, walaupun setelah zuhur. Kenapa sebelum zuhur? Dalilnya apa? Karena mereka mengatakan kalau seandainya sebelum zuhur berarti kan masih banyak waktu, itu lebih dari pertengahan siang. Berarti mereka istilahnya berpuasa ya. Dia menahan itu, walaupun bukan menahannya sudah dari awal. Tapi apa? Maksudnya niatnya itu mencakup kebanyakan dari waktu puasa. Sebab dia sebelum matahari tergelincir ke barat atau sebelum zuhur. Artinya dia berniat ya di waktu yang setelah dia niat masih ada waktu yang panjang, itu maksudnya. Kalau setelah berarti tinggal dikit lagi siang. Maka ini pendapat yang pertama kan, ya apa? Bahwasanya sebelum zuhur nggak apa-apa. Karena waktu dia menahannya masih lama. Tapi kalau sudah selesai zuhur, ini udah dekat mau maghrib sudah gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh saja kapan saja. Baik sebelum zuhur atau setelah zuhur. Kenapa? Karena dalilnya hadis ini apa? Hadis ini umum. Dalam hadis ini kan Nabi mengatakan saya puasa. Tapi kapan Nabi mengatakan puasa itu? Ketika Nabi bertanya kepada Aisyah, ada makanan? Enggak ada. Ya sudah saya puasa. Kapan Nabi mengatakan itu? Enggak ada. Apakah itu sebelum zuhur atau setelah zuhur? Enggak ada disebutkan dalilnya. Enggak disebutkan waktunya maksudnya dalam hadis. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh kapan saja. Tapi suatu hal yang perlu kita ingat adalah bahwasanya tentunya bolehnya dia berniat di siang hari ini dengan syarat dia paginya belum makan. Gimana? Ya seperti Nabi tadi pulang dari sholat subuh, kemudian pulang ke rumah, ada makanan? Nggak ada, ya sudah saya puasa. Selesai, puasa dia. Bukan misalnya dia pulang, dia udah ngopi, udah makan dulu, kemudian sekarang hari Senin loh, oh iya saya puasa deh. Enggak bisa, itu enggak. Jadi ini maksudnya. Jadi dia sudah menahan dulu. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah dia memang belum makan apa-apa atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Sejak matahari fajar terbit, sejak sholat subuh dia belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Cuman dia tidak ada niat. Jadi yang dipersoalankan sekarang adalah persoalan niat. Kalau dia sudah makan apa-apa atau minum,
ya, enggak berlaku ini. Maka dia tidak dianggap berpuasa. Ini suatu hal yang perlu dipahami. Kemudian juga di sini kan disebutkan puasa sunnah. Berarti puasa wajib bagaimana? Masuk apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak. Karena puasa wajib harus berniatnya pada waktu sebelum sholat subuh, sebelum terbit fajar. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah, "Man lam yubayyit as-siyam minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak tabyid an-niyah, maksudnya tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Itu adalah puasa Ramadan maksudnya, atau puasa wajib. Puasa wajib juga. Seluruh puasa wajib, baik itu Ramadan atau qada Ramadan, atau puasa kafarah, puasa nazar, itu wajib. Maka niatnya harus sebelum terbit fajar, sebelum sholat subuh. Niatnya, saya berniat nih, puasa besok hari. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa apa? Puasa qada. Puasa apa? Puasa nazar. Itu semua wajib. Maka harus niatnya sebelum sholat subuh. Kalau dia habis subuh dia baru bilang, wah saya mau puasa Ramadan nih, nggak sah puasanya. Atau saya lupa nih, saya mau bayar qada Ramadan nih, nggak sah. Kenapa? Puasa wajib harus sebelum terbit fajar. Karena jelas Nabi SAW mengatakan itu. Kemudian puasa sunnah, ya di sini kan tadi disebutkan puasa sunnah. Sunnah itu ada dua macam sebenarnya yang perlu dipahami. Jadi kalau kita satu dulu, puasa wajib jelas hukumnya. Harus niatnya malam atau sebelum sholat subuh. Sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah yang bagaimanakah maksudnya di sini? Puasa sunnah itu ada dua macam. Puasa sunnah mutlaqah, sunnah mutlak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, puasa sunnah muqayyadah, muqayyad, yang sudah ditentukan. Bahwasanya puasa sunnah yang muqayyad bagaimana? Ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa hari Asyura, Arafah, sudah ditentukan waktunya maksudnya. Maka apakah puasa sunnah itu juga? Ya, puasa sunnah itu secara umum boleh niatnya pada siang hari. Dua-duanya, puasa sunnah yang mutlak atau yang muqayyad. Para ulama menjelaskan adalah puasa yang muqayyad itu dianjurkan untuk dia atau diharuskan dia untuk tetap berniat di malam hari. Kenapa? Karena dia dianggap apa? Ditentukan waktunya. Dikatakan seorang puasa hari Senin. Hari Senin itu kapan dianggap hari Senin? Yaitu kalau sejak dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu sehari namanya. Hari Senin, hari Kamis, atau hari Arafah, hari Arafah. Yang tentunya tidak dikatakan seorang itu berpuasa kecuali dia sudah berniat. Makanya apa? Dalam hal ini puasa yang muqayyad, puasa Senin, puasa Kamis, puasa hari Asyura, hari Arafah misalnya, itu harus diniatkan sebelum subuh, sebagaimana puasa wajib. Berarti apa? Puasa yang dibolehkan seseorang berniat di siang hari adalah puasa mutlak. Mutlak itu gimana? Bukan puasa Senin dan Kamis. Ya seperti tadi Nabi SAW pulang hari apa nggak tahu. Maka Nabi, ada makanan nggak hari ini? Misalnya hari Selasa pulang, nggak ada makanan, sudah saya puasa. Boleh nggak puasa hari Selasa? Boleh. Itu namanya puasa mutlak. Jadi puasa mutlak itu puasa yang tidak ditentukan oleh syariat harinya. Sedangkan puasa muqayyad apa? Ditentukan oleh syariat harinya. Hari Senin, hari Kamis itu muqayyad namanya. Ditentukan, dibatasi. Ini hari Senin, puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Puasa hari Asyura, puasa Syawal, puasa Arafah, ditentukan harinya. Maka itu niatnya harus sebelum subuh. Adapun puasa yang boleh tadi apa? Yang mutlak tadi itu yang boleh kita berniat di siang hari.
puasa mutlak. Kita mau puasa hari Selasa, hari Rabu boleh. Kecuali ada hari yang dilarang kita berpuasa. Seperti hari Sabtu misalnya, dilarang kita berpuasa kalau kita tidak meniatkan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya juga. Atau sesudahnya. Begitu juga hari Jumat. Tidak boleh mengkhususkan. Maka di sini disebutkan bahwasanya bolehnya seorang berpuasa itu berniat puasa di siang hari itu adalah puasa sunnah yang mutlak. Kemudian para ulama menjelaskan, seseorang berpuasa diberikan oleh Allah SWT pahala. Apakah sama orang yang dia berniat sejak pagi atau sama nggak dengan orang yang baru berniat di siang hari? Tentunya tidak sama. Tetapi sah puasanya. Jadi kalau kita lihat di sini seorang yang dia pulang dari ke rumahnya nggak ada, dia berniat di siang hari nggak ada makanan, saya puasa deh. Puasanya sah. Walaupun dia berniatnya di siang hari, puasanya sah. Tapi sama nggak nilai pahalanya dengan seorang yang dia berniat dari awal? Nggak sama. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah itu dinilai dari niat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Walaupun dia memang dari pagi juga nggak makan. Si A dari pagi nggak makan. Si B juga dari pagi nggak makan. Cuma si A sudah berniat hari ini mau puasa. Si B nggak berniat. Cuman dia pulang dulu lihat nggak ada makanan. Iya saya puasa juga. Sama-sama hasilnya. Sama-sama puasa. Tapi apa? Si A niatnya sejak subuh, ini sejak duha. Beda. Tidak sama puasanya apa? Nilainya di sisi Allah SWT. Tapi sah apa enggak? Ya sah. Mana dalilnya? Ini jelas hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW itu berpuasa. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya puasa yang muqayyad itu tetap sah. Puasa yang muqayyad tadi, puasa Arafah, puasa tetap dia sah walaupun dia berniat di siang hari. Tapi nilainya berkurang. Ini menurut sebagian para ulama. Yang paling utama apa? Ya dia berniat sebelum subuh. Puasa wajib sepakatlah para ulama. Adapun puasa muqayyad tadi puasa Senin Kamis. Yang paling utama tentunya sebelum subuh. Tapi bagaimana kalau dia berniat setelah subuh? Ya sebagian ulama kan ya dari sisi sah tetap sah. Tapi nilainya di situ berbeda. Sebagian ulama mengatakan berkurang nilainya. Ketika dia berpuasa niatnya setelah subuh. Ini untuk puasa yang apa? Muqayyad. Tapi dia tetap sah, ya tetap sah. Menurut ya sebagian para ulama menjelaskan ini. Tapi tentunya yang paling utama adalah ya seorang dia berpuasa sebelum subuh. Ya niat puasa sebelum subuh, mau puasa hari Senin atau Kamis misalnya. Seninnya sebelum subuh, itu yang lebih utama. Maka ini dari sisi fikih, ya, bahwasanya ya, seorang boleh berniat puasa sunnah mutlaqah di siang hari. Begitu juga muqayyadah bagi menurut sebagian para ulama, tapi nilai puasanya berkurang. Maka yang paling utama adalah seorang dia berniat sebelum subuh. Tapi kalau puasa wajib sepakat seluruh para ulama bahwasanya harus berniat di malam hari atau sebelum subuh. Sepakat kalau puasa wajib. Kemudian bolehnya seorang tadi
berbuka ketika puasa sunnah. Ini yang perlu dipahami adalah kalau dia puasanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh dia batalkan apapun alasannya. Nggak boleh dia batalkan. Kecuali terjadi suatu hal yang memberikan mudarat buat dia. Misalnya dia ingin harus terjadi suatu bencana, kemudian dia harus membatalkan puasanya sehingga dia bisa membantu orang tersebut, misalnya ada yang tenggelam dan sebagainya, harus dia minum dulu semua baru. Ya itu berarti ada uzur namanya. Tapi di sini kalau tidak ada uzur maka tidak boleh. Jadi puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Tapi puasa sunnah boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Demi tadi misalnya, walaupun tidak ada uzur. Ini kan tadi tidak ada uzur istilahnya. Ya, Nabi membatalkan puasa karena untuk menghargai Aisyah. Itu uzur bukan uzur. Tapi itu boleh. Itu dibolehkan. Ini menunjukkan bagaimana ya syariat Islam yang memperhatikan hal yang kadang menurut kita itu ya sebagian orang kadang dia nggak mau membatalkan puasanya. Padahal ini sudah mempersiapkan buat dia yang baik atau yang spesial, tapi dia tidak mau membatalkan. Maka di sini seorang ketika dia diberikan oleh seorang sesuatu, kalau memang itu untuk menyenangkan orang tersebut, boleh dia berbuka. Dan itu mungkin bisa jadi lebih utama. Untuk menyenangkan atau menghargai orang tersebut. Karena menghargai orang itu sebenarnya ya hukumnya wajib, kita menghargai. Maka Nabi di sini sampai beliau membatalkan puasanya ketika Aisyah mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang beliau siapkan buat Rasulullah SAW. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini. Wallahu ta'ala. Ya, bagaimana kita tidak mendapat makanan, kemudian kita berpuasa di hari yang terlarang, contoh hari Jumat. Ya, boleh, tapi Anda puasa besoknya. Jadi maksudnya dilarang di sini mengkhususkan hari itu saja. Enggak boleh puasa hari Jumat saja atau hari Sabtu saja. Jadi gimana? Saya pulang ke rumah hari Jumat ini enggak ada makanan, ya sudah saya puasa. Ya sudah, puasa Sabtu besok Anda puasa lagi. Itu caranya. Ya. Supaya tidak terkena larangan. Yaitu larangan untuk mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu dengan puasa. Karena Nabi SAW itu bertanya kepada istrinya, kalau enggak salah Ummu Salamah atau Ummu Habibah, bahwasanya beliau puasa hari Jumat. Apakah kamu puasa kemarin? Enggak. Mau puasa besok? Enggak. Maka Nabi katakan berbuka. Artinya dilarang kita mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Begitu juga hari Sabtu. Nabi SAW melarang mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Jadi kalau kita nggak ada makanan hari Jumat, gimana? Puasa hari itu, besok puasa lagi. Atau hari Sabtu nggak ada makanan, ya sudah hari Sabtu puasa, hari Ahad puasa. Begitu. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.